Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam kondisi yang sehat untuk bisa melakukan proses pembelajaran. Ya, di kimia dasar pertemuan yang ketiga kali ini. Materi yang akan kita bahas dan diskusikan adalah yang ketiga, yaitu sistem periodik. Oke. Nah, jadi mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim kita awali ini dengan doa dan semangat untuk bisa belajar dengan baik sehingga memperoleh hasil yang baik pula. Ya. Nah, ini ya. Oke. Jadi materi temu ya, jadi temu tatap muka gitu. Yang ketiga materi itu adalah sistem periodik gitu. Nah, jadi untuk bisa memahami materi ini dengan baik, ya, oke, saya mengingatkan kembali tentang materi terdahulu yang akan menunjang untuk pembelajaran atau pemahaman sistem periodik ini dengan baik. Ya, nah, ketiga bagian ya yang perlu diingat kembali yang berkaitan dengan sistem periodik ini adalah yang pertama macam unsur, macam atom ya. Jadi yang digolongkan ada 3, logam, non logam, dan gas mulia. Jadi kalau semua totalnya ini adalah 118 ya. Jadi ini kira-kira cuman 10 atau 12, ini cuma 6 ya, maka 18 100-nya itu logam cuma. Jadi tidak usah dihafalkan semuanya itu ya, logam itu, tetapi beberapa yang banyak kita jumpai di dalam kehidupan selayaknya untuk diketahui ya, dihafalkan. Jadi misalnya natrium, kalium, besi, perak, argentum dan seterusnya. Nah, saya kembali ke non logam, CHONSP, hal. Saya lebih enak menyebutkan hal. Hal itu singkatan dari halogen, yaitu 4 unsur atom FCl-BrI. Kemudian 6 gas mulia, ya, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Ibu negara Argentina karena serangan Rumania. Dan nah, kemudian pengisian elektron pada kulit, ya, di kulit, ya, jadi pada struktur atom, ya, KLMN, ya, dengan ketentuan 2N kuadrat maksimum, tetapi kulit terluar ya tidak boleh lebih dari 8 ya. Kemarin kita sudah bicarakan. Kemudian konfigurasi elektron, pengisian elektron pada subkulit. Kalau ini pada kulit ya, ini pada subkulit bagian dari kulit ya, SPDF itu ya. Nah, aturan Aufbaunya yang gini, pengisian bukan penulisan. Kalau penulisan nomor kecil di depan, jadi nanti ini 3D di depan 4S ya. Nah, jadi pengisiannya ya, aturan Aufbau ya. Jadi kalau ini SSP, SPS, DPS 2 kali, DPS, FDPS dan FDP. Ya, jadi kita memberikan nomor mulai dari S 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian P mulai dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. D mulai dari 3, 4, 5, 6. Dan F-nya hanya 2, 4, dan 5. Oke. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini sudah difahamkan dengan baik sebagai bekal untuk memasuki pembicaraan tentang sistem periodik dan akan memperoleh hasil yang baik mudah-mudahan. Oke. Ya. Nah, sistem periodik unsur. Oke. Jadi kalau saudara punya gambarnya yang begini, tuh, nah ini sudah penuh ini 118 unsur ya. Jadi 118 unsur atom. Nah, ke 118 ini tentunya seperti halnya teori atom ya, teori atom yang bertahap gitu ya. Jadi 118 tentunya ditemukan tidak sekaligus, bertahap sedikit-sedikit, kemudian sambil berjalan waktu menyempurnakan. Nah, ditemukan secara bertahap
sedikit pertama kali bertambah terus sampai dengan 118 sekarang ini ya. Nah, jadi tentunya dibantu dengan adanya teknologi ya yang menyebabkan ditemukannya atom-atom baru. Nah, apakah 118 yang sudah penuh kotaknya sistem modern itu berhenti di situ? Nah, rasanya enggak. Ya, jadi sangat dimungkinkan untuk ditemukan lagi unsur baru. Mudah-mudahan selama saudara pembelajaran 4 tahun di IKA ini akan ditemukan atom baru dengan notasi atau lambang KDI. KDI bukan Krisdayanti bukan, tapi KDI. Kenapa kok KDI? KDI dari KD-nya Kediri, I-nya IIK. Nah, jadi ditemukan di kampus IKA, atom baru IKA. Siapa yang menemukan? Salah satu dari Anda. Mudah-mudahan. Ya. Oke. Nah, atom-atom yang telah ditemukan ya sedikit-sedikit itu dikelompokkan menurut kesamaan atau kemiripan sifat. Jadi kalau tidak persis sama, rasanya tidak persis sama ya. Jadi karena teori atom Dalton, atom-atom yang berbeda sifatnya tidak sama pasti. Nah, tapi ada yang mirip. Nah, sifat atau parameter tertentunya gitu ya. Jadi atau benda berubah secara beraturan. Ya, jadi ada polanya gitu ya, betul. Nah, jadi pengelompokan itu tentunya berdasarkan kondisi tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pembelajaran. Nah, berdasarkan sifatnya dapat ditentukan golongan atau kelompok unsur tersebut atau sebaliknya ya. Nah, berdasarkan golongan kelompok dapat ditentukan sifatnya. Jadi nanti kita akan lihat gitu. Nah, jadi kalau sudah ini jadi golongan geng A, geng B gitu ya. Jadi udah. Nah, dari keadaan di atas dapat diprediksi ya sifat-sifat unsur yang belum ditemukan. Artinya walaupun belum ditemukan nanti sifatnya demikian karena sudah ada pola. Ya, nanti kita lihat pada gambaran sistem periodik ya yang ditemukan oleh Mendeleev. Ya. Ya. Nah, jadi ini dalam rangka memudahkan pembelajaran untuk mengetahui sifat dan memperkirakan kemungkinan ke depan. Oke. Nah, inilah gambaran penuhnya 118 gitu ya. Jadi sistem periodik yang saat ini jadi pengembangan dari Mendeleev ya, teori modern tuh. Nah, jadi ada unsur logam, ini non logam, ini gas mulia gitu ya. Jadi kemudian kenapa kok ada dua deretan masing-masing 14 di luar kotak ini ya. Tuh. Nah, kenapa kok misalnya ini setelah paling kiri ada, tengahnya kosong, ada paling kanan hidrogen, helium. Kenapa kok helium tidak dijejernya hidrogen? Padahal nomornya 1, 2. Kenapa kok ada lowong ini? Kenapa kok ada sisipan? Ya, karena overlap sisipan. Ya, golongan lantanida dan golongan actinida. Ya, tuh jadi di sini. Jadi golongan lantanida, golongan actinida. Tuh. Nah, kita akan bicarakan kenapa kok 2 kali 14 ini tidak masuk ke dalam kotak yang di sini. Oke. Ya. Nah, jadi tentunya karena berdasarkan sifatnya yang nanti kita pelajari. Oke. Nah, kalau kemarin ada perkembangan teori atom, ini perkembangan penyusunan sistem periodik sampai diperoleh yang terakhir ya, yang terakhir itu ini yang terakhir tuh. Nah, kalau ada yang punya gambar sistem periodiknya yang seperti ini gitu ya. Nah, seperti ini itu sudah penuh itu betul. Oke. Ya. Nah, jadi perkembangan waktu ya seperti teori atom yang
kita bicarakan mulai dari awal itu Dalton ya sampai dengan Bohr, kemudian aspek yang lain mekanika kuantum gitu ya. Ya. Nah, penyusun ya itulah sistem De Brenner di awal abad ke-19 ini, 18, 16, awal ke-19-nya. Jadi, sistem itu dikenal dengan nama triade De Brenner. Kenapa kok ada istilah ini triade? Kita akan lihat gitu. Nah, kemudian sistem oleh Newland disebut oktav, ya oktav. Nah, kalau ini triade, ini oktav. Nah, tentunya ini ada bilangan-bilangan tertentu yang bisa kita ambil maknanya gitu. Nah, kemudian sistem periodik Mendeleev gitu. Nah, jadi hampir akhir abad ke 20 gitu. Jadi ini awal abad ke-19, ini hampir abad ke-20 gitu. Nah, kemudian sistem periodik bentuk panjang, sistem modern yang tadi kita lihat gitu. Ya. Nah, ya. Jadi ini dasarnya sebenarnya bukan seperti teori atom yang disempurnakan, tapi ini memang ada istilah disempurnakan karena banyaknya atom yang ditemukan itu semula tentunya jauh lebih sedikit dari 118 yang sekarang ini. Oke. Ya. Nah, kita lihat. Nah, teori yang pertama atau di penemuan metode atau sistem De Brenner disebut triade. Tiga de. Nah, jadi beberapa atom yang sudah ditemukan gitu. Nah, oleh De Brenner dikelompokkan. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 unsur. Kenapa kok 3 unsur? Nah, karena ada setiap 3 kelompok 3 unsur itu sifatnya bisa dirunut dalam artian bisa ditrace gitu ya, bisa ditrace gitu ya. Jadi untuk jadi perhitungan gitu ya. Nah, setiap kelompok terdiri dari 3 unsur atom. Dasar kelompok adalah massa dari unsur yang di tengah. Nah, jadi pengelompokan itu A, B, C atau mungkin A, B, C gitu ya. Jadi kelompok deret mendatar, kelompok deret vertikal kita akan lihat ya. Jadi dasarnya massa. Massa unsur yang di tengah A, B, C ini berarti yang B ini ya merupakan rata-rata dari massa kedua unsur lainnya. Jadi A dan C. Kalau A dan C tahu, maka B itu bisa diprediksi. Paling tidak bisa diprediksi, boleh tingkat ketepatannya tinggi gitu ya. Tuh. Contohnya itu. Jadi kelompok unsur logam ya, kalau di sini itu jadi litium, natrium, kalium. Kira-kira. Kalau kita kembali ke bentuk modern ya. Nah, jadi ini ya. Litium, natrium, kalium. Nah, jadi pengelompok De Brenner itu tidak menyalahi, artinya tidak menyimpang dari yang berkembang kemudian kelompok ini. Nah, Linaka. Ya, jadi di sini Linaka. Nah, jadi urutan atas, bawah, tengah, bawah. Nah, jadi kelompok vertikal. Ya, jadi 3 atom kelompok vertikal ini Linaka. Litium, natrium, kalium. Nah, berarti ini satu deret ya. Satu deret ya dalam deretan 3 atom yang berturut-turut satu deret dari atas, tengah, bawah. Oke. Nah, jadi massa litium paling atas, nah itu 7, ya satuannya SMU ya. Dari kemarin tuh SMU atau SMA, AMU Atomic Mass Unit ya. Nah, kaliumnya 39. Ya, maka massa unsur Na yang di tengah itu rata-rata dari 2 atom yang ada di atas dan bawahnya. Kembali ke sini. Jadi, kembali ke sini. Diketahui massa atom Li dan massa atom K. Berarti massa atom Na yang di tengah itu adalah rata-rata dari keduanya. Keduanya itu rata-rata itu ini dijumlahkan kemudian bagi 2 itu. Ya. Nah, jadi memang itu ya. Ya. Nah,
Jadi rata-ratanya setengah dari 7 ditambah 39, 23. Nah, ini persis sama dengan massa atom dari Na. Ya, jadi kalau punya gambar, saya kembali ke sini ya. Nah, sini. Nah, ini Na-nya. Na-nya 1123. 1123. Nah, jadi oke. Jadi Li-nya 3 di atas, K-nya 39 di atas, nomor massa, ya nomor massa. Nah, berarti nomor massanya atau massanya Na yang di atas ini 23. Dari mana 23? Ternyata menurut teori atau perhitungan De Bruyne, gitu. Nah, ini 3 ditambah 39 dibagi 2, gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan ada contoh yang lain. Nah, contoh yang lain. Kelompok CASRBA. Nah, jadi ini, kalau ini nanti di golongan 1, ini di golongan 2. Kembali ke sini ya. CASRBA. 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 Nah, satu kelompok sama dengan yang pertama itu di apa ini di deret vertikal ini ya, CASRBA. Nah, bagaimana? CA tahu, BA tahu, SR bisa dihitung seperti halnya NA. Oke. Oke, nah jadi CA-nya 40, ya BA-nya 137, maka massa SR separuh dari 40 ditambah 137, 88,5. Massa SR sebenarnya 88, berarti ada selisih 0,5. Nah, jadi relatif kecil atau secara matematis misalnya tidak signifikan, gitu ya. Jadi bisa diabaikan, tidak signifikan. Walaupun tidak persis sama ya, seperti halnya natrium, tapi paling tidak mendekati. Nah, jadi teori sistem De Bruyne itu dapat dipakai seterusnya. Masalahnya adalah keterbatasannya itu ada di banyaknya atom yang ditemukan. Ya, nah, karena sedikit berarti kelompoknya mengandung komponen yang sedikit pula. Oke, ya. Nah, yang kedua Newland. Nah, jadi waktunya berjalan waktu, Newland ditemukan atom yang lebih banyak. Nah, sehingga pengelolaan unsur berdasarkan kenaikan massa atomnya. Nah, jadi kalau tadi De Bruyne itu perhitungan rata-rata, kalau ini juga bukan dihitung rata, tapi masing-masing itu bisa dideretkan. Jadi kayak mungkin deret hitung atau deret ukur, ya. Jadi tidak boleh ada yang melangkai di lebih besar, ada di di lebih kanan atau sebaliknya gitu ya. Tuh. Nah, jadi berdasarkan kenaikan nomor massa atomnya gitu ya. Jadi nomor massa ya, gitu ya. Jadi beratnya gitu ya. Nah, berdasarkan kenaikan massanya. Jadi bertambah. Kenaikannya bertambah berturutan. Setiap kelompok beranggotakan 7 unsur. Kalau di Bruyne 3 unsur, ini 7 unsur. Berbeda. Kenapa? Salah satunya karena di waktu Newland ditemukan lebih banyak atom-atom unsur. Ya, tuh. Nah, bagaimana polanya? Nah, kalau pola De Bruyne itu adalah rata-rata massanya. Kalau di sini bukan rata-rata menghitung, tapi menempatkan ya. Nah, jadi nomor atom unsur yang kelipatan 7 mempunyai sifat yang mirip. Kalau boleh dikatakan sama persis tidak, tapi mirip. Artinya sifat unsur nomor 1 atau ke-1 mirip dengan unsur ke-8. Nah, yang kedua mirip dengan ke-9. Berarti ditambah 7, Jadi ini kayak deret hitung. Ya, deret hitung. Saya tidak tahu apa istilahnya. Yang sekarang matematik deret hitung jadi deret jadi deret hitung. Jadi selisihnya tetap 7. Ya, 1 tambah 7 berarti 8. 2 tambah 7, 9. Berarti yang ketiga dengan nomor 10. Ya, nah jadi untuk gambar lebih jelas itu, pemahaman lebih jelas digambarkan dengan bentuk seperti ini. Nah, ini.
Jadi diurutkan ke kanan, ke kanan. Nah, di sini mentok, seolah-olah mentok. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, balik ke sini. Nah, balik lagi ke kiri. Seperti halnya pengisian elektron pada orbital-orbital PDF. Ya, yang setara. Ini karena setara, orbital setara. Kelebihannya kembali ke kiri. Nah, jadi 1 sama dengan 8, mirip. Ya, sifatnya. 1 mirip atau sama, boleh katakan mirip, bolehkan sama ya. Jadi sama dengan nomor 8. Nomor 8 tambah 7 lagi 15. Mungkin karena dari tambah 7 lagi 22. Deret yang kedua, ya, ini ada kelompok kedua tadi. Artinya ini sebetulnya kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Masing-masing kelompok beranggotakan 7. Oleh sebab itu dinamakan oktav tangga nada. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dan seterusnya. Ya. Jadi kelompok 1 beranggotakan 7, ke 8 balik ke 1. Jadi sampai dengan 14, ke 15 balik ke kiri. Ya. Jadi ya sekarang analog dengan pengisian elektron pada orbital yang bukan S, ya subkulit P, D, dan F, yang orbitalnya lebih dari 1, ya. Jadi pengisian elektronnya harus searah dulu sama, kemudian kalau ada sisanya balik ke orbital paling kiri, ya. Itu di konfigurasi elektron kemarin. Oke, jadi makin banyak atom yang ditemukan, anggotanya setiap kelompok itu lebih banyak. Kalau de Bruner 3 ini 7, ya. Nah, jadi yang sama itu artinya deretan vertikal ini. Nah, jadi yang kelipatan 7. 1 dengan 8, 2 dengan 9, 3 dengan 10, dan seterusnya. Ya. Oke. Nah, jadi apanya yang disusun itu masanya. Ya. Nah, jadi itu. Nanti masanya ini nomornya gitu ya. Tapi masanya gini, kan ini masanya 1, 3, 5, nah, dan seterusnya ya. Dan seterusnya masanya kita lihat ya. Jadi kalau masanya ini si 6, 12, ini 7, 14, ini 8, 16. Nah, ya. Jadi masanya angka-angka yang ada di atas. Kalau ini nomor 1, 2, 3 itu angka ya ini penomoran umum gitu ya. Nah, jadi kelompoknya atau deretan pertama, deretan kedua, deretan ketiga, dan seterusnya. Oke, ya. Nah, waktu berjalan, ya, ditemukan makin banyak sistem periodik Mendeleev, gitu ya. Jadi hampir. Nah, kalau ini nanti kita lihat gambarnya gini ya. Nah, kalau lihat gambarnya, nah ini hampir sama dengan sistem modern, hampir. Nah, jadi kalau tadi kan cuman yang oktav kan cuman terbatas. Nah, de Bruner lebih terbatas, ya, ini terbatas walaupun makin banyak, ya. Mendeleev makin banyak, gitu ya. Nah, gambarnya ini. Nah, kalau perhatikan ini ada tempat-tempat yang tidak tahu. Nah, berarti oleh de Bruner dengan mempelajari kondisi sifatnya ini, ya, dapat diprediksi. Ada atom yang nanti tempatnya di sini. Nah, jadi masih banyak beberapa atom yang belum ditemukan, tapi sudah bisa diprediksi. Ya, dari apa? Dari polanya, pola perubahannya. Ya, jadi pola perubahannya. Oke. Jadi saya balik dasarnya, ya. Perubahan sifat atom secara beraturan, ya, jadi seperti deret hitung tadi ya, berdasarkan perubahan masanya. Ya, jadi pernyataan boleh dikatakan sama dengan oktav ya. Newland oktav ya. Jadi sifat itu variabelnya adalah massa.
ya, massa. Artinya massa disusun, sifatnya berubah beraturan. Bagian dari sistem periodik Mendeleev adalah jadi ada deretan kolom, deret vertikal yang tegak atas bawah, ya, dan baris deret horizontal mendatar. Nah, berisi unsur-unsur yang sifatnya mirip. Nah, sifatnya mirip. Oke. Ini. Nah, yang deret horizontal berisi unsur-unsur yang sifatnya berubah secara berkala beraturan. Nah, jadi kalau kembali ke sini, kalau ke sini ya, jadi ini. Nah, ini. Nih. Nah, jadi ini mirip ini, walaupun ini satu kotak, tapi ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ya, nah sisi kiri ini mirip ini. Jadi kalau ini litium, kalium, rubidium, cesium. Nah, ini lanjut ya. Jadi tadi di linaka ada Na-nya, Na-nya. Jadi artinya boleh dikatakan tidak ada penyimpangan dari teori yang terdahulu. Artinya teori terdahulu bisa digunakan ya tanpa ada perbedaan yang nyata. Jadi sama ya. Nah, jadi ada deret vertikal ya. Jadi sifatnya mirip. Ini ke kanan ya mendatar berubah beraturan. Nah, seperti sama dengan oktav Newland. Nah, jadi deret ini ya, sifatnya mirip, sama, kultural sama, lihat kalau tidak seperti sama ya mirip. Nanti kita lihat kenapa kok arti kata sama dan mirip itu masih kita gunakan itu. Nah, ini berubah beraturan ya. Nah, jadi masanya makin ke kanan makin naik. Sama dengan Mendeleev juga sama. Nah, jadi teori dasarnya sama, cuman perbedaannya banyaknya atom yang ditemukan. Nah, oke, banyaknya atom yang ditemukan. Jadi yang paling sedikit itu di triade ini Octave Newland pertama, maka Mendeleev makin menemukan yang atom-atom yang makin banyak gitu ya. Oke. Nah, horizontal sifatnya ke kanan sifatnya berubah beraturan, ya, ke bawah sifatnya mirip sama gitu ya. Jadi hampir sama gitu ya. Jadi kalau boleh dikatakan sama itu karena rasanya kurang tepat karena atomnya tidak sama. Itu pasti atomnya tidak sama sehingga sifatnya tidak persis sama, tapi miripnya. Di mana kata miripnya nanti kita jabarkan. Oke. Oke. Nah, jadi ini. Jadi telah ditemukan atom-atom unsur makin banyak, ya. Nah, telah diketahui sifat-sifatnya yang telah ditemukan, dilihat polanya, maka dapat ditentukan atom-atom yang nanti ketemu, ya artinya ditemukan. Ya. Jadi karena ada tempat yang lowong, ya belum tahu, tapi pasti ini. Kenapa misalnya? Karena mungkin sifatnya sama dengan yang di atas. Ke kini, nah seperti apa ini? Jadi ngisi teka-teki ya, jadi hurufnya berkaitan ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Jadi oke. Jadi sebenarnya ketika teori penyusunan sistem periodik itu ternyata tidak ada yang bertentangan, hanya pengembangan, ya pengembangan. Jadi tidak seperti hanya teori atom dari Dalton sampai dengan Bohr dan seterusnya itu. Oke. Nah, jadi kalau saya kembali ini gini ya, jadi oke. Jadi sekali lagi sama dengan triade ya. Jadi perubahan sifat itu berdasarkan atau variabelnya adalah masanya. Ya, oke. Oke. Jadi mungkin masanya disusun ke kanan, ya, ke kanan terus, tetapi sampai mentok di paling kanan ternyata jadi ada perubahan, ya, harus kembali ke kiri.
harus kembali ke kiri. Nah, ya, tuh. Ya. Ya. Nah, pengembangan dari sistem Mendeleev yang sekarang kita gunakan ini periode sistem periodik modern. Ya. Jadi tadi gambarnya, mudah-mudahan saudara sudah punya gitu. Jadi kita nanti akan membicarakan ini sifatnya gitu ya. Oke. Nah, dalam sistem periodik modern, nah ditemukan unsur gas mulia yang 6 tadi, yang 6 tadi ya, yang 6 tadi. Jadi heboh negara Argentina karena serangan Rumania, itu 6. Jadi di Mendeleev belum ditemukan, berarti artinya ya kalau boleh dikarenakan kelemahan ya kelemahan, tapi bukan ya. Jadi bukan kelemahan, ya. Artinya kelemahannya karena memang tidak ditemukan, mungkin teknologinya yang belum dilihat, alat bantu untuk menemukannya. Nah, dasar penyusunan dari bentuk modern, jadi yang di awal tadi gitu ya, gitu. Nah, ada dua hal, ya dari bumbunya ada dua hal. Nah, seperti halnya pada kalau di sini misalnya dua hal itu kenapa? Karena gini. Jadi kalau saudara melihat ini, gitu ya, saya lihatkan dari sini, gitu ya, ya. Jadi ini. Nah, disusun ke sini. Kalau ini lengkap, misalnya yang ini lengkap, hidrogen, helium. Nah, jadi ini ada anomali tertentu. Nah, ini. Nah, jadi ke kanan, nah kemudian deret ke bawah itu. Jadi ada kotak deret horizontal, deret vertikal. Nah, itu. Ya, ini. Ya. Oke. Unsur-unsur disusun menurut kenaikan nomor atom. Nah, ini kenaikan nomor atom. Nah, jadi kalau tadi Mendeleev nomor massa ya. Makin ke nomor atom. Artinya makin ke kanan, nomor atomnya makin besar. Makin ke kanan, nomor atomnya makin bertambah berurutan. Nah, jadi kalau boleh yang lengkap itu ini, misalnya hidrogen nomor 1, helium nomor 2. Kenapa? Ya, nanti kita cari. Nah, jadi oke. Litium nomor 3 ini, berium nomor 4. Nomor 5-nya boron ada di sini. Kenapa? Nanti kita lihat. Tapi yang periode ini, jadi periode ini, urut. Jadi kalau ini kalium 19 nomornya, Ca20, 21 dan seterusnya. Oke. Jadi yang lengkap ini urut nomor, nanti menjadi di lantanida dan actinida ya. Jadi itu nanti ya. Lantanida dan actinida itu ada anomali ya, ya. Oke. Jadi deretan ke kanan, nomor atomnya bertambah 1, 1, 1. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi tinggal nanti. Sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya. Artinya nomor atom makin ke kanan ya, bertambah 1, maka sifatnya juga berubah. Berubah itu nanti bisa berubah makin naik atau bertambah atau berubah makin berkurang, turun. Nah, itu ya. Jadi pokoknya berubah beraturan. Ya. Nah, yang kedua kemiripan konfigurasi elektron. Nah, ini konfigurasi elektron. Nah, jadi konfigurasi elektron. Jadi sifat kimia nanti ya, kita sifat kemiripan konfigurasi elektron ya. Nah, dalam satu deret vertikal konfigurasi elektronnya mirip. Kenapa kok tidak sama? Gini sifatnya, karena itu sifatnya mirip. Oke, saya ke sini, mudah-mudahan ya. Nih. Ya. Golongan 1A. Golongan 1A. Ya. Konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit S isinya 1. Nah, valensinya 1. Berarti mengikat 1H. Nah, jadi ya itu sifat kimianya mirip. Ya, jadi kemiripan itu karena tidak persis sama. Ya, subkulitnya sama. Isinya sama. Yang tidak sama itu nomor periodenya ini. Nah, jadi kalau ini 1S1. Ini ya, jadi 2S1. Ini nanti 3S1. Nah, jadi nomor kulitnya yang tidak sama. Ya, jadi subkulitnya sama, isi elektronnya sama.
Ini golongan yang kedua. Subkulitnya sama S-nya, isinya 2, nomornya yang tidak sama. Jadi nomor kulit, ini nomor kulit 2, ya, nomor 3 dan seterusnya. Nah, di sini, ya, gitu. Oke. Jadi kalau saya balik sini, jadi ini kenapa di mana letak jurus sama gini saya balik sini. Nah, golongan 1 ini paling kiri, ya, konfigurasinya berakhir pada subkulit S isinya 1. Yang berbeda itu nomor kulitnya. H nomor 1, ya, jadi 1 S1, ini 2 S1, 3 S1, 4 S1. Jadi yang berbeda nomor kulit. Itulah maka dikatakan mirip tidak persis sama. Ya, karena ada 3 komponen, S sama, isi S sama, ya subkulitnya S sama, isinya sama 1. Yang tidak sama komponen yang ketiga, nomor subkulit tadi yang menyatakan periode. Ini S isinya 2. Di sini, ya, nih. Nah, ini P isinya 1. P isinya 1, P isinya 2, P isinya 3, P isinya 4, P isinya 5, ini 7 ya. Jadi P1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nah, P isinya 6 ada di sini. Nah, jadi P isi 1, P isi 2, subkulit P maksudnya. Subkulit P isi 1, isi 2, isi 3, isi 4, isi 5, isi 6. Ya, penuh, ini penuh. Nah, penuh, P6 penuh. Oke. Nah, yang di tengah ini subkulit D. Nah, subkulit D nanti dilihat pada bagian akhir gitu ya. Nah, jadi subkulitnya sama, isinya sama. Nah, nomor subkulitnya tidak sama. Nah, karena kulitnya tidak sama, kulit K, kulit L, M dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, tapi sifat kimianya sama, valensinya 1, valensinya 2, terusnya. Oke. Nah, itulah ya. Di kemiripan tadi ya, kemiripan tuh. Jadi yang deret vertikal ini ya, jadi mirip, dengan sifat kimianya sama, mirip sama, boleh ya. Jadi oke, ini golongan 1, golongan 2, oke, golongan 3 dan. Nah, kalau deret vertikal, deret horizontal mendatar, nah ini nomornya tidak sama tentunya, bertambah 111, berarti sifat tertentunya berubah berkala, ya, berubah beraturan. Nah, misalnya ya, jari-jari atom makin ke kanan makin kecil. Elektronegativitas makin besar. Oke, nah, jadi itu nanti kita akan lihat, ya. Jadi sifatnya berubah beraturan, sifatnya sama. Oke, ya. Jadi ya, jadi dua dasar hukuman oke. Nah, tadi ya. Oke. Nah, jadi ya salah satu apa yang saya singgung di sini, kenapa helium yang nomornya 2 tidak diletakkan di sebelahnya hidrogen yang nomor 1. Padahal nomor kanan itu seharusnya nomornya bertambah naik satu-satu. Ya, deret hitung naik satu-satu. Nah, kenapa? Ya, kenapa kok ada lowong ada di sini? Nah, ya, jadi karena jadi ya. Oke. Karena helium tidak sama dengan 2A ini sifatnya. Nah, sifatnya ya. Jadi sifatnya tidak sama dengan ini, ya. Nah, ini di sini sifatnya sama tapi jenisnya tidak sama. Artinya ini logam, ya, hidrogen bukan logam. Nah, jadi jenis atom unsurnya atau atomnya, jenis unsurnya tidak sama, tapi sifatnya sama. Nah, sehingga karena ini lebih kuat pada sifatnya. Oke. Nah, jadi nah, ini helium
tidak dijejernya ini atau deretan ini karena ya yang pertama ini gas, ini bukan gas, ini gas, ini gas, ini bukan gas, ya sama. Ya, tapi kenapa kok tidak di sini gitu ya? Ya, tuh. Jadi karena sifatnya tidak sama. Ya sifatnya tidak sama. Oke. Jadi lebih kuat pada sifat kimianya ya atau sifatnya. Oke. Ya. Nah, jadi itulah kenapa ditemukan lowong ini atau ruang kosong ini ya. Jadi karena bersifat kimianya gitu ya. Tuh. Ya, kenapa kok ada deretan ini yang tanda petik di luar bagian atas lantanida, actinida, karena ini semuanya 14 ini sifatnya sama, kalau boleh dikatakan sama dengan lantanida ini. Deretan yang di bawah dengan actinida sama sifatnya. Ya, kenapa kok tidak letakkan di sini? Nah, gitu ya. Jadi karena kalau ini diletakkan di sini, maka ini deretnya atau gambarnya akan melebihi laptop ini. Nah, ya. Oke. Nah, sistem produk modern yang kita gunakan sampai sekarang ya. Bentuk sistem produk modern terdiri dari vertikal golongan, mendatar periode, balik ke sini. Nah, oke. Jadi ini golongan 1, 2, golongan 3. Ya, golongan itu ada 2, golongan A dan golongan B di sini ya. Nah, yang A 1A, 2A, 3A, 4A sampai dengan 8A. Golongan B, jadi mulai jadi 3B. Kenapa kok 3B? Ya, nah, karena itulah ini mirip. Ini disebut golongan lantanida yang di bawah golongan actinida. Masing-masing 14 unsur yang seharusnya jadi satu masuk ke lantanida, bawah masuk ke actinida. Oke. Ya, ya. Ya. Nah, lajur mendatar periode. Jadi kalau golongan itu ada sebetulnya deretnya ada 18 ya, yang A itu 8, yang B 10, tapi dari 1 sampai 8 karena yang 8B itu ada 3 lajur, oke ya, tuh. Nah, jadi ini 10, ini 8, 18. Oke, yang deret mendatar itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periode. Jadi periode ada 7. Ya, oke. Nah, golongan A utama 1A sampai dengan 8A itu balik sini. Ya, tidak langsung tuh 1A 2A ya. Di sisi B golongan B ya, golongan B transisi ya kembali ke A ya. Jadi 3A, 4, 5, 6, 7, 8A. Oke. Ini golongan B nanti oke. Ya, balik. Oke. Nah, golongan transisi B 1B sampai dengan 8B, tapi golongan 8B itu ada 3 deret sehingga jumlahnya tidak 8 tapi 10. Balik sini. Oke. Nah, golongan 3B. 4B, 5B, 6B, 7B, 8B itu 1, 2, 3. 8B. Kemudian kembali ke 1B, 2B. Oke. Ya. Nah, jadi kenapa kok ini mulai 3, ini sangat di sini, ya, lihat nanti konfigurasi elektronnya. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi berarti golongan A itu jadi golongan A itu 8 deret, ya 8 deret deret vertikal ya. Golongan transisi, logam transisi itu ada 10, tapi pengelompaan 6 jadi 1B sampai dengan 8B sama, cuman di 8B-nya ada 3 sehingga totalnya 10, berarti yang vertikal gini 18 deret. Totalnya 18. Nah, golongan A banyaknya menyatakan nomor golongan A menyatakan banyaknya elektron pada kulit terluar. Nah, yang kemarin ada yang menyinggung itu banyaknya kulit terluar disebut elektron valensi yang menyatakan valensi atom itu. Misalnya golongan 1A ya. Nah, jadi hidrogen ya, litium dan seterusnya ya hidrogen, linakarab, fosfor.
hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium. Mempunyai satu elektron valensi. Kulit terluarnya berisi satu elektron. Karena itu tadi konfigurasinya berakhir pada subkulit S isinya satu. Jadi satu elektron pada kulit terluarnya. Oke, jadi balik lagi ke sini. Oke. Nih, golongan 1A. Hidrogen non logam, ya. Nah, ini semuanya logam. Linakarabsasfar. Lihat nasi kuning, rubiatun, cemas, dan frustasi. Oke. Jadi berakhir pada subkulit S isinya satu, yang berbeda adalah periodenya. Oke. Jadi contohnya ini berakhir pada subkulit S isinya 2, yang berbeda nomor subkulitnya. Oke. Sekali lagi, ini berakhir pada P isi 1, ini sampai dengan P isi 6. Oke. Elektronnya, valensinya berarti kalau kita kaitkan dengan valensi, dengan valensi ya. Nah, ini valensi 1, ini valensi 2, ya. Usani jincar kebamak. Oke. Ini valensi 3. Jadi aluminium valensi 3. Oke ya. Jadi lihat di awal ya, jadi catatan awal dari materi-materi dasar kimia. Oke. Ya. Nah, jadi ini ada valensi 7, walaupun ada valensi yang lain ya. Ini valensi 7. Ini valensi ya, Bu, ini kalau ini bukan valensi 6 ya, ada. Nah, S ada 6-nya. 2, 4, 6. Valensi 2. Ya. Oke, dan seterusnya. Oke. Menunjukkan valensi dari atom ya, unsur tersebut. Jadi linakarabsasfar ya. Jadi kalau golongan 2 itu ya. Jadi beli, mangga, cacat ya. Jadi serta bau ya. BEMGCASRBA ya. Nah, golongan deretan yang vertikal yang ada dua kelompok ya, golongan A dan golongan B. Golongan A 8 deret, B-nya 10 deret, walaupun namanya 1B sampai dengan 8B. Oke. Nah, beberapa deretan itu, dari golongan itu ada yang populer namanya ya. Jadi karena itu sebaiknya kita pahami juga. Golongan 1A. Ya, paling kiri tadi paling kiri adalah golongan alkali. Sebetulnya logam alkali karena unsurnya jenisnya logam. Alkali itu artinya basa. Pernah dengar aqua alkali? Nah, jadi air mineral alkali ya karena basa. Jadi air alkali itu pH-nya lebih besar dari 7. Jadi sekitar 89 itu. Jadi karena untuk tambah kebugaran ya. Nah, semuanya logam kecuali H bukan logam ya. Oke. Kenapa kok jadi saudara? Karena valensinya sama. Nah, jadi artinya logam alkali itu basa. Jadi namanya itu karena mudah membentuk basa yang sifatnya basa kuat. Nanti kita lihat sifatnya karena paling kiri. Golongan 2A, golongan logam alkali tanah mulai dari Be sampai dengan Ba ya. Jadi BEMGCASRBA. Oke, jadi beli apa tadi? BEMG beli, mangga, cacat serta bahu. Oke. Nah, ya beberapa golongan itu tidak semuanya perlu kita pahami, tetapi yang populer, istilah populer. Golongan 1A alkali, golongan 2A alkali tanah karena memang banyak sebagai batuan, tapi sama-sama jadi basanya, basa kuat juga, tapi ini lebih kuat. Nanti kita lihat sifatnya. Golongan 7A sebelah kanan halogen, 8A gas mulia balik ya. Nah ini halogen, karena itu saya menunjukkan halogen isinya FCl-BrI, artinya itu jarang disebutkan karena jarang ketemu ya senyawanya ya. Ini gas mulia yang ada 6 ya, golongan 8A, 7A. Ini golongan 6A, golongan oksigen, sebutnya ini golongan nitrogen gitu ya. Oke. Ya. Nah, 7A halogen,
Oke, FCl BRI 8A gas mulia 6 unsur ya. Jadi dari HE sampai dengan seterusnya. Oke, ibu negara Argentina karena serangan Rumania. Nah, jadi kenapa disebut gas mulia? Karena bentuknya gas ya dan sifatnya sukar bereaksi dengan unsur yang lain. Ini nanti ketemu di ikatan kimia ini. Nah, ikatan kimia ya. Jadi pernyataan ini kita akan singgung kembali di ikatan kimia. Oke. Nah, jenis kemiripan dari sifat unsur golongan A ya dalam satu golongan itu satu deret vertikal atas bawah atau boleh dibalik bawah atas tidak apa-apa. Nah, yang pertama konfigurasinya. Konfigurasinya berada pada subkulit yang sama, isinya elektron sama, ya, sama banyak. Yang berbeda kan di nomor subkulit itu. Nah, jadi golongan 1A linakarapsasfar, LINAK dan seterusnya ya berakhir pada S isinya 1. Kalau LI ini S1, ini S1 yang berbeda nomor kulitnya. Berarti ini periode kedua, ini periode ketiga. Nah, sifat kimianya ini valensinya 1 karena mempunyai satu elektron pada kulit terluarnya. Lalu melepaskan menangkap elektron yang sama ya. Jadi sifatnya mirip, disebut sama enggak apa-apa. Nah, oke. Unsur golongan 2A jadi BE, kalau BE itu cenderung amfoter ya. Nah, jadi yang logamnya Mg, Ca, mangga, cacat, serta bau Mg, Ca, SrBa melepas 2 elektron pada kulit terluarnya ya. Nah, sehingga bervalensi 2. Oke, golongan 2A. Oke, saya balik ke sini misalnya. Oke. Ya. Ini 2A ini. Jadi ini logam, sifat logamnya lemah, ini sifat logamnya kuat gitu ya. Oke. Ya. Jadi BE itu cenderung amfoter. Ya. Nah, ya 7A halogen. Ya, valensinya 7, ada 7-nya. Nah, jadi di catatan valensi kemarin, jadi ClBrI AT itu radioaktif, tidak membicarakan. ClBrI valensinya ada 7-nya. 1, 3, 5, dan 7. Hanya ini F yang hanya 1. Tidak ada 3, 5, dan 7. Oke. Ya. Jadi lihat di catatan materi-materi dasar. Ya. Ya. Nah, golongan 7A halogen FCl BRI ya, menangkap 1 elektron. Jadi karena terluarnya 7, sebutnya valensinya 7. Tapi bisa 1. Nah, bisa 1. Nah, jadi ini kan kecuali F semuanya ClBrI bisa 1, 3, 5, 7. F hanya 1. Ya. Nah, kenapa? Karena sifatnya nanti ya, sifatnya ya. Jadi tidak seperti yang bawahnya ya ClBrI. Oke. Nah, salah satunya. Nah, yang lain kalau ini salah satunya yang berapa? Ya, kalau lengkapnya 1, 3, 5, dan 7. Lihat kembali di materi dasar. Oke. Oke. Nah, golongan B berarti golongan logam yang di tengah. Yang di tengah ya. Jadi di tengah dan ini. Jadi ini golongan B ya yang ini oke. Jadi merah muda rusa gitu ya. Nah, ya termasuk ini ya, ini dari dalam situ. Ini golongan B transisi. Nah, apa artinya transisi? Oke, ya. Jadi golongan B transisi. Nah, jadi transisi sebenarnya kalau ini tidak ada catatan sebenarnya karena valensinya secara umum walaupun tidak semuanya, secara umum atau kebanyakan golongan B itu mempunyai valensi lebih dari 1. Misalnya Fe 2 dan 3, Cu 1 dan 2 gitu ya. Oke. Ini. Jadi kebanyakan walaupun tidak semuanya. Transisi itu karena dapat melepas elektron ya dari lebih dari satu kulit terluarnya. Jadi kulit terluar dan dari kulit yang lebih dalamnya, tentunya subkulitnya ya kan.
Jadi memiliki lebih dari satu valensi. Misalnya besi 2 dan 3, tembaga Cu 1 dan 2. Sn, berapa Sn? 2 dan 4. Ya. Pb 2 dan 4. Oke ya. Oke, lihat kembali. Nah, kemirikan unsur golongan B, ya, konfigurasi elektron au-bau berarti pengisian. Jadi bukan urutan nomor kecil di depan, ya, pengisiannya. Nah, jadi ya. Nah, berakhir pada subkulit D pengisiannya. Nah, cirinya begini. Cirinya ini. Jadi ada DS. Tapi pengisiannya S lebih dulu ketimbang D. Setelah P penuh, ya, P penuh. Nah, kemudian ngisi S dulu, ya, baru kalau ada sisanya lebih dari 2 tadi, ya. Nah, itu diberikan ke sini. Nah, sehingga Mn valensinya melepas semua ini 2. Melepas semuanya ini ada 5, ada 7. Nah, lihat catatannya. Inilah yang menentukan salah satu faktor yang menentukan valensinya dari transisi itu ya. Oke. Jadi tadi dulu saya singgung kenapa Fe 2 dan 3. 2 melepas di subkulit S terluar, 3 ditambah 1 dari subkulit D yang terlebih dalam seperti ini. Ya. Nah, jadi ciri dari D itu ini penulisan nomor kecil di depan. Pengisian au-bau. Jadi SSP, SPS, D pengisian. Ya, pengisian. Nah, jadi itu. Nah, jadi di sini. Jadi kalau dilihat ini 7. Nah, jadi nanti lihat di MN periodenya periode 4. Golongannya 7B. Nah, coba dilihat. MN 7B. Ya. Ya. Nah, ini nih MN 7B. 7B. Ya, 7B periodenya 4. Oke. Jadi periodenya adalah nomor subkulit atau nomor kulit atau subkulit yang paling luar. Ya. Nah, ini periode ini ditambahkan 7B bukan karena pengisiannya berakhir pada D, bukan pada S. Kalau berakhirnya pada S berarti golongan berapa? 2A periode 4. Kalau 2S loh, tapi bukan. Oke. Nah, periode menunjukkan banyaknya kulit. Nah, jadi balik ke sini. Oke. Nah, periode ini. Periode 1 karena kulitnya 1 K, periode 2 KE dan L, periode 3 KLM dan seterusnya. Berarti ini periode ke-7 ya, KLMNOP. Y. Nah, lengkap 7, ini 6 dan seterusnya. Jadi nomor periode menunjukkan banyaknya kulit. Ya. Jadi kulit K, ini K dan L, KLM, ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya Na terletak pada periode 3 karena mempunyai 3 kulit KLM. Ya, jadi terakhirnya kulit M isinya 1 karena Na itu golongan 1A. Oke. Penamaan periode seperti halnya di golongan ya. Nah, golongan 1 ada alkali, 2 alkali tanah periode. Nah, kalau tadi berdasarkan sifatnya, ini berdasarkan banyaknya komponen atom di dalam deretan periode itu. Misalnya, periode amat pendek yaitu periode 1 hanya berisi 2 unsur, hidrogen dan helium, balik sini. Ya. Nah, hanya 2. Jadi periode amat pendek. Periode pendek karena hanya 8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi periode 2 dan periode 3 periode pendek, ini periode amat pendek, ini periode panjang, ini amat panjang karena ada ketambahan 14 atom yang merupakan transisi dalam ya namanya. Transisi dalam. Jadi transisi dalam karena ya kalau bahasa Jawanya itu nyelempit ya, artinya ini harus disatukan, diletakkan di ruang. Jadi diselempitkan di situ. Oke, transisi dalam,
yang atas lantanida ini actinida. Oke. Ya. Ya. Nah, amat pendek karena berisi hanya 2, ya, periode 1 hidrogen dan helium. Pendek periode 2 dan 3 kan masing berisi 8 unsur, masih ada lowong di tengah. Periode panjang 4 dan 5 18 unsur, ya, jadi deretan lengkap. Nah, periode amat panjang ketambahan transisi dalam lantanida dan actinida yang masing-masing 14 unsur. Tuh. Jadi kalau yang panjang ini 18, nah ini berarti ditambah masing-masing ditambah 14 jadi 32. Nah, periode 6 32, periode 7 32 penuh. Jadi mungkin yang ketujuh berarti ketemu lagi nanti dengan lambang apa tadi? Nah, KDI, ya, KD-nya Kediri, I-nya IIK. Ya. Oke. Nah, sekarang yang bagian yang penting, ya, untuk kelanjutan dari pembahasan materi kimia berikutnya, sifat-sifat periodik unsur tadi, ya. Jadi kemiripan sifat ke bawah ini perubahan berkala, perubahan cara beraturan, deret yang ke kanan bisa juga ke kiri, ya. Kalau golongan itu dari atas bawah, bisa juga dari bawah ke atas. Nah, sifat periode unsur, ya, ada beberapa. Yang pertama ini yang jadi pokok berikutnya dia, jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jarak dari inti ke kulit terluar. Nah, jadi kalau atom ini mempunyai 2 kulit K dan L, berarti bukan ke K tapi ke L. Nah, jadi ini yang di periode 2. Kalau hidrogen, nah, jadi kulit K saja. Hidrogen, helium, kulit K. Oke. Tapi litium, K dan L. Isi 2, isi 1, karena litium nomor 3. Oke. Nah, jarak dari inti keluar, jadi besarnya ini. Nah, besarnya ini dipengaruhi oleh 2 hal. Yang pertama jumlah kulit, nah berarti yang deret ke bawah nanti. Yang kedua jumlah elektron pada kulit terluar, ini yang deret horizontal, periode. Ya, jumlah kulit golongan, jumlah elektron pada kulit terluar, periode. Oke. Nah, dalam satu golongan, ya, sifat jari-jari ini dari atas ke bawah, gitu, ya. Nah, jadi oke. Ya. Nomor periode makin besar. Karena itu nomor periode adalah menunjuk banyak kulit. Jumlah kulit juga makin banyak. Akibatnya jarak ini, ya, jadi kalau ini kedua kesekian, ketiga berarti ketujuh, nah, jadi oke. Jadi misalnya Na, ya, pada periode 3 berarti KLM sampai dengan 3 kulit. Oke. K di bawahnya natrium, satu golongan, periode 4 sama golongan 1 4 kulit. Nah, jadi jari-jari K lebih besar. Nah, jadi K lebih besar dari Na atau Na lebih kecil dari K karena Na di atas, K di bawah dalam satu deretan vertikal, ya. Nah, di textbook, ya. Jadi ini 1,86 angstrom, 2,31 angstrom. Nah, kira-kira 1,5 kalinya. Kira-kira 1,5 kalinya. Kalium ada di bawahnya. Jadi kalau ini, ya, ini data, ya, kita lihat pada gambarnya. Ya. Kalium, nah ini. Oke. Natrium 3 kulit KLM, kalium 4 kulit KLMN. Nah, jadi tentunya lebih besar, ya. Nah, jadi secara logis lebih panjang dan nominalnya seperti tadi, tidak usah dihafalkan. Nominalnya tidak usah dihafalkan. Yang penting tahu dan bisa dicari ditelusur logikanya, ya. Tuh. Ya. Jadi ini, ya. Ya. Nah, jadi ini yang sederet. Berarti dari atas ke bawah, ya, nomor periode makin besar, jumlah kulit makin banyak. Ini kulit 2 kulit, 3 kulit, 4 kulit sampai dengan 7 kulit. Berarti makin ke bawah, jarak dari inti ke kulit terluar makin panjang, jadi jari-jarinya makin besar. Makin ke bawah, ya. Kalau
bacanya dari bawah, makin dari bawah ke atas dalam satu golongan, jari-jari makin kecil. Ya. Nah, jadi kita satu arah, arah berikutnya, arah yang lawan berlawanan ya berlawanan. Tuh. Ya. 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 Nah, jadi dalam satu golongan dari ke bawah ini saya gambarkan dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jarinya makin besar, bertambah, ini artinya bertambah. Nah, jadi makin banyak bertambah. Nah, itu. Ini nominalnya. Nggak usah dihafal nominalnya, yang penting logikanya ada di sini. Jangan hafalkan bilangan. Bilangan bisa dilihat ya, bisa dilihat, tapi tidak perlu dihafalkan. Oke. Nah, bagaimana dalam satu periode dari kiri ke kanan? Nah, jadi kalau sementara ini kita patokannya, pakai patokannya. Pakai patokan kalau golongan itu dari atas bawah, periode dari kiri ke kanan. Apa ndak boleh kalau periode itu dari kanan ke kiri? Boleh, ndak ada yang larang. Tuh. Jadi kecuali kalau di TL lampu merah ya harus berhenti. Ya. Nah, periode dari kanan. Jumlah kulit sama, apakah jari-jarinya juga sama? Jari-jari itu ditunjukkan oleh banyaknya kulit. Ternyata tidak. Loh, kok tidak? Ah, itu ya. Jadi gini. Nah, kesimpulannya ternyata ke kanan makin berkurang jari-jarinya, berarti makin pendek jaraknya antara kulit dengan inti itu. Nah, jadi ukuran atom makin kecil. Ya, jadi karena jari-jari itu ukuran atom makin kecil, ya kok bisa? Nah, padahal kulitnya sama banyak. Nah, penjelasannya begini, nomor golongan bertambah. Ya, artinya kalau periodenya sama, ini periodenya sama ya, jadi nomor golongan bertambah. Jadi kalau ya, saya balik sini aja, ntar ya, periode ya. Periode sini misalnya ini, oke. Jari-jari sama, ini jari-jarinya kulitnya sama, ini kulit 4 ya. Nah, kulitnya terluar N, jadi ada 4 kulit sama. Oke, tapi nomor golongannya beda. Makin ke kanan, nah, jadi nomor atomnya beda, bertambah 1. Berarti jumlah protonnya makin bertambah 1, jumlah elektronnya makin bertambah 1. Proton muatan positif, elektron muatan negatif. Dua muatan beda, tarik. Nah, berarti makin banyak muatan positif dan negatifnya, makin kuat tariknya, makin menyempit, jari makin kecil. Nah, itu logikanya ada di sana. Ya. 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 Nomor golongan bertambah, artinya nomor golongan bertambah itu nomor atomnya ya. Jadi nomor atom bertambah. Ini. Jadi golongan 1 Na, golongan 2 sebelahnya Na itu nomor 12 itu Mg ya. Jadi nomor atom, ya bolehkan nomor atom bertambah, berarti jumlah protonnya bertambah. Karena atom, jumlah proton sama dengan jumlah elektron juga bertambah. Proton muatan positif, elektron muatan negatif, muatan yang berbeda tarik-menarik. Nah, berarti daya tariknya makin ke kanan makin kuat karena jumlah plus dan minusnya makin bertambah. Oke, sehingga jari atom makin pendek. Nah, itulah. Walaupun jumlah kulitnya sama, tapi jari-jarinya tidak sama, makin pendek. Oke. Contohnya, kalau tadi Na dengan K, deret atas bawah, ini deret kiri kanan, Na dengan Mg, Na1A, Mg2A. Jejer bersebelahan. Nah, muatan positifnya proton 11, elektron negatif 11, kalau ini 12. Jadi kan ada rumusannya. Jadi gaya itu muatan positif kali muatan negatif per R kuadrat. Nah, jadi kalau atasnya makin besar, nah, berarti ini R-nya makin kecil. Jadi jari-jari Na yang sebelah kiri lebih besar daripada Mg. Oke. Nah, tadi Na tadi 1,86, ini 1,60, walaupun selisihnya tidak terlalu banyak ya, berarti ini 26
angstrom 0,26 gram. Tetapi ini data ya, teman-teman, logikanya ada di sini ya. Tuh. Oke, sehingga sekali lagi tidak perlu dihafalkan ya, ini hanya untuk legitimasi ya. Ini data real akademis, logikanya ada di sini. Oke. Nah, jadi perhatikan, sifat jari-jari itu akan menjadi penentu sifat berikutnya. Apa saja? Nah, yang kedua, energi ionisasi. Ya. Nah, istilah energi ionisasi itu ya hanya dimiliki oleh golongan logam. Ini pentingnya tahu 118 itu yang logam mana, yang non logam apa, ya, yang satunya apa? Ya, gas mulia. Oke ya. Jadi 100 logam itu tidak perlu daun semua logam. Oke. Nah, logam-logam. Ya, energi ionisasi itu istilah untuk logam atau sifat yang dimiliki oleh logam. Nah, sifat apa itu? Logam mempunyai kecenderungan atau dapat melepas elektron. Jadi kebalikan dan logam. Kalau logam, non logam itu menangkap elektron, logam melepas elektron. Oke, pada kulit terluar karena yang mudah dilepas itu yang terluar, jauh dari inti. Oke, oke. Nah, untuk melepas itu membutuhkan energi, ya, membutuhkan. Nah, gitu. Nah, makin kuat terikat oleh inti, elektron terluar tadi terikat oleh inti, berarti makin besar kebutuhan ini ya, karena dibutuhkan energi yang bertambah, tambahan dari luar tuh bertambah. Energi ionisasi yang dibutuhkan makin besar. Oke. Ya. Nah, ini jari-jari, perannya jari-jari. Nah, jadi energi ionisasi itu banyak energi yang dibutuhkan. Jadi, oke. Atau diserap, dibutuhkan itu diserap ya oleh suatu atom, bentuk gas. Ini definisi apa ini formalnya, bentuknya gas ya, melepas elektron dari kulit terluarnya. Nah, setelah itu menjadi ion positif ya, oke. Apabila dalam kulit terluar itu terdapat lebih dari satu elektron, misalnya golongan 2A, Ca, SrBa, akan dilepas semuanya tapi secara bertahap. Artinya satu-satu, tidak sekaligus segera. Dan makin banyak yang dilepas, elektron yang ke sekian itu membutuhkan energi yang makin besar. Contohnya, Ca itu golongan 2A ya. Golongan 2A pada kulit terluarnya ada 2 elektron, harus melepas 2 elektron. Pelepasan kedua elektron itu bertahap, satu dulu. Perlu energi 590 kJ. Elektron yang kedua, walaupun W1 ya, satu, tapi yang kedua membutuhkan lebih banyak. Ya, kalau kedua-duanya mungkin totalnya itu 590 ditambah 11,1145 ya. Nah, jadi kalau Na golongan 1A melepas 1 elektron. Ya, akan lebih mudah karena cuma satu. Tuh. Ya, ya. Nah, sifat energi ionisasi itu yang dibutuhkan tadi gitu ya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, makin ke bawah. Nah, ini jari-jari, perannya jari-jari. Nah, kesimpulannya. Energi ionisasi yang dibutuhkan makin ke bawah, makin berkurang, makin kecil, makin berkurang. Berarti makin mudah. Kalau makin berkurang itu makin mudah sendirinya itu loh. Nah, jadi kemampuan sendirinya makin mudah karena yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Oke. Sebaliknya di periode. Nah, di sini peran jari-jari. Ini jari-jari makin besar. Nah, daya ikat elektron terluar itu makin lemah. Berarti sebenarnya makin mudah dilepas. Berarti kebutuhan tambahan energi dari luar itu makin kecil. Nah, jadi energinya makin sedikit dan makin kecil. Sebaliknya di periode ke kanan, jari-jari makin kecil, daya ikat makin kuat, yang makin juga dilepas. Untuk melepas, ya butuh bantuan makin besar, bertambah. Oke, jadi kalau ini misalnya dibalik dari bawah ke atas, ya, kemudian dari kiri ke kanan bertambah. Oke, ya untuk logam, walaupun untuk logam tentunya tidak sampai ke 7A karena 7A itu bukan logam. Oke.
Ya, mohon untuk bisa difahami. Oke. Yang ketiga, afinitas. Nah, istilah ini afinitas elektron ya untuk non logam lah. Kalau tadi energi ionisasi untuk logam, ini untuk non logam. Lah, itu perbedaan istilahnya. Apa bedanya? Besaran energi yang dilepas. Nah, jadi seolah-olah kalau ini seolah-olah ini reaksi eksoterm melepas. Nah, kalau energi ionisasi itu endoterm dibutuhkan, ya. Jadi dilepas dalam bentuk gas oleh atom gas untuk menangkap. Nah, kalau tadi melepas menjadi ion positif, ini menangkap menjadi ion negatif. Kenapa? Karena elektron bermuatan negatif. Contohnya atom X ya, atom X sembarang. Jadi ini prosesnya, tulisan reaksinya. Menangkap elektron ya menjadi negatif, ya dengan melepas energi yang disebut afinitas elektron. Jadi ini afinitas elektron. Ya. Nah, contohnya Cl atom Cl menangkap satu elektron menjadi ion Cl- melepas 3, 4, 8, 7. Nah, ini setara. Artinya begini, kalau ini makin mudah masuk, ini makin besar. Ya, makin besar. Ya. Jadi ini makin besar atau karena ini makin mudah masuk, makin kuat ditangkap. Nah, AE ditentukan oleh jari-jari. Ini perannya jari-jari. Dalam satu golongan makin ke atas, nah berarti ini dalam golongan makin ke atas itu dari bawah ke atas, dalam satu periode makin ke kanan. Nah, jadi kan jari-jari makin kecil, berarti afinitas elektronnya makin besar. Oke. Jadi karena elektron makin mudah ditangkap, sehingga menghasilkan ini makin banyak. Jadi makin besar. Ini, jadi jangan lupa kalau tadi golongan dari atas ke bawah ini, jadi dari bawah ke atas, jari-jari makin kecil, jadi afinitas elektronnya makin besar. Ya. Jadi ini logam. Jadi logam, non logam makin ke kanan, makin ke atas, makin ke kanan. Apa itu F? Nah, unsur F fluor. Oke. Nah, elektronegativitas. Apa bedanya dengan yang ketiga? Nah, ini karena istilahnya hampir sama. Jadi elektronegativitas menjadi ion negatif. Nah, berarti miliknya non logam. Bodoh sama dengan afinitas elektron. Kemampuan satu atom untuk menarik elektron. Nah, bodoh sama dengan itu. Hanya bedanya di sini. Dibandingkan dengan atom lain dalam satu molekul. Nah, kalau ini dalam satu molekul dibandingkan berarti seolah-olah bukan varian. Jadi dibandingkan terhadap kalau afinitas elektron individu. Artinya atom sendiri. Kalau tadi atom non logam dalam molekul, ya, dalam molekul. Dalam molekul itu bisa dengan logam, bisa dengan non logam yang lain, gitu ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini dalam molekul. Kalau tadi tidak dalam molekul, tapi sama-sama menarik elektron, berarti sama-sama menjadi ion negatif. Oke. Nah, jadi identik. Artinya identik, tidak persis sama. Tidak persis samanya En dalam molekul, ini tidak dalam molekul. Oke. Contohnya dalam molekul HCl. Oke. Kita tahu letaknya H di sebelah kiri atas, ya. Cl di sebelah kanan. Nah, jadi makin ke kanan, jadi energi ionisasinya makin makin besar. Oke. Contoh dalam molekul Cl lebih kuat menarik elektron. Nah, jadi afinitas elektronnya makin besar. Ya, jadi kalau balik Cl itu, nah di sini pentingnya
penggambaran ya, walaupun kalau tidak membaca di sistem tidak punya sistem periode penggambaran gitu. Cl ada di sisi kanan, hidrogen ada di sisi kiri. Sisi kiri cenderung bermuatan positif, sisi kanan cenderung bermuatan negatif. Oke. Nah, jadi muatan negatif itu karena muatan elektronnya ngumpul di situ. Nah, gitu ya. Jadi berarti lebih kuat menarik elektron. Cl ketimbang H karena letaknya di kanan, H ada di kiri. Oke, jadi oke. Nah, seperti halnya afinitas elektron. Nah, dalam satu golongan makin ke atas, dalam satu periode makin ke kanan bertambah sama. Ya, jadi makin besar, makin besar. Oke. Oke, nah ini makin besar. Oke. Jadi istilah prinsipnya itu sebetulnya sama antara afinitas elektron dengan apa ya yang keempat itu energi elektronegativitas oleh elektronegativitas ya. Oke. Nah bedanya di AE itu individu, nah di AN ya itu dibandingkan, nah artinya relatif ya relatif, nah, perbandingan relatif dengan atom yang lain dalam satu molekul. Oke. Jadi HCl bagaimana dengan HF gitu ya. Oke. Oke. Nah, karena perbandingan itu ada skalanya. Ada skalanya seperti berat jenis ya. Nah, yang paling besar itu F, paling atas kanan. Nah, jadi letak F itu paling atas kanan. Ada nilainya. Nilainya itu disusun oleh Pauling yang ini. Ini paling besar. Ini sukar bereaksi. Nah, sukar bereaksi ya. Artinya sukar menangkap elektron, sukar melepas elektron, sukar bereaksi, berarti ini tidak ada nilainya, ini ada nilainya. Ada nilainya. Nah, ini ditemukan beberapa molekulnya sehingga ada nilainya. Yang paling besar itu ini. Ya, nah, yang paling besar itu. Oke. Nih, paling atas kanan. Oke. Jadi tidak usah dihafalkan. Letaknya aja dalam sistem periodik. Oke. Sifat basa itu rumusnya ada OH-nya. Ya. Dimiliki oleh logam. Nah, tadi jadi sifat logam. Kalau non logam jadi asam, ini jadi basa. Amfoter bisa jadi logam, bisa jadi basa, bisa jadi asam, gitu ya. Ya. Jadi basa. Nah, makin besar jari-jari atom, makin mudah melepas OH-, ya, berarti makin kuat basanya. Dan sebaliknya dalam satu periode dari kiri ke kanan. Oke. Nah, jadi ya, dari satu periode dari kanan ke kiri, golongan dari atas ke bawah, sifat basanya makin kuat. Berarti unsur yang paling kiri paling bawah sifatnya basa paling kuat. Nah, K dengan Na, K ada di atas satu golongan. K ada di Na di atas periode 3, kalium periode 4, ya, jadi sama-sama KOH rumusnya punya 1H, jadi KOH sifat basanya lebih kuat daripada NaOH. Ini satu periode, ini di kiri, ini di kanan. Ya, makin ke kiri makin ke kiri makin besar, makin ke bawah makin besar, makin ke kiri itu ini. Ya, Na, makin ke bawah itu ini. Oke, lihat kembali di sini. Oke. Ya. Sifat asam. Nah, jadi kalau tadi basa aduhannya asam itu H+, melepas H+. Oke. Ini juga turun pada jari-jari. Oke. Jadi makin besar jari-jari makin mudah melepas H+. Berarti sifat asamnya makin kuat. pH-nya makin kecil. Ya, dia makin kuat sifat asamnya. Dan sebaliknya ini ada. Oke. Nah, asam itu ada dua kelompok. Kelompok pertama tanpa O, tanpa atom O rumusnya. Nah, jadi disebut asam-asam halida. Asam halida misalnya asam fluorida, asam klorida, kalau HBr bromida, HI iodida, gitu ya. Jadi asam halida. Oke. Nah, satu golongan makin ke bawah makin kuat. Oke. Jadi yang paling bawah itu FCl BRI, HI makin kuat. Ya, HI makin kuat, berarti makin mudah melepas H+-nya.
konsentrasi yang sama, pH-nya makin kecil karena asamnya makin kuat. Oke. Nah, yang kedua dengan O, dalam rumusnya ada O-nya, H2SO4, HNO3, HCl4, dan sebagainya. Nah, O elektronegatif. Nah, berarti artinya makin banyak O, makin cenderung menjadi negatif, berarti makin mudah melepas H+. Berarti makin banyak O-nya, makin kuat sifat asamnya. Asam sulfat lebih kuat ketimbang asam sulfit. Asam perklorat lebih kuat asam klorat, asam hipoklorit, asam klorit, asam hipoklorit. Nah, ini bukan asam klorida. Nah, beda lagi penggolongannya, gitu ya, penggolongannya. Oke. Jadi karena ini logianya O unsur elektronegatif, menarik elektron, cenderung menarik elektron, berarti cenderung muatan negatif, berarti muatan positifnya H+ makin mudah dilepas. Oke. Ya. Ini kan asam kuat semua. Ini asam kuat, asam lemah. Ya. Nah, hubungan bagian terakhir, hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Ini pentingnya konfigurasi elektron ya. Ini oke. Nah, apa manfaatnya? Nah, manfaatnya kalau diketahui konfigurasi elektronnya, dapat diketahui letaknya dalam sistem periodik. Ya. Nah, yaitu periode dan golongannya. Sehingga dapat diketahui sifat-sifatnya. Nah, itu ya, artinya apakah atom itu paling kiri, tengah, atau paling kanan, atau atas, bawah, tengah, dan sebagainya itu. Nah, kalau konfigurasinya tahu, sebetulnya jumlah elektronnya tahu, karena atom jumlah protonnya tahu, jumlah proton adalah nomor atom. Nah, oke, nomor atom. Atau konfigurasinya berarti periode golongan. Kalau periodenya kecil berarti letaknya di atas. Ya, golongan kecil, nah jadi golongan kecil, jadi letaknya paling cenderung di kiri. Contoh, X konfigurasi elektron berakhir pada 3s1. 3s1. Nah, S golongan A utama, 1 isi 1 berarti golongan 1A, nomor 3 S-nya berarti periode 3. Nah, jadi yang X itu yang berakhir tentunya mulai dari 1S, 2, 2S2, 2P6, 3S1. Nah, jumlah elektronnya 11. Oke, tapi dari terakhir ya. Jadi periode 3 golongan 1A, golongan 1A karena golongan A. Oke. Ya, 1A periode 3. Periodenya dari nomor subkulit ya. 1 itu karena isi subkulitnya, A itu karena macam subkulitnya. Ya, oke. Nah, sehingga dengan tahu letaknya ini, golongan 1A berarti kiri, periode 3 masih cenderung atas. Nah, berarti basanya kuat. Jadi elektronegatif. Jadi elektronegativitasnya jadi potensial ionisasi jadi kecil dan sebagainya, jadi mudah, jadi reaktif ini, jadi unsur yang reaktif karena letaknya kiri dan masih cenderung di atas ya, jadi kiri, yang penting kiri ya. Hubungan antar konfigurasi elektron dengan letaknya atom dalam sistem periodik dirumuskan pada tayangan berikut ini ya, jadi sekali lagi 3S1, 3 depan ini periode, berarti periode ketiga. S ini berarti jenis golongan A. 1 itu nomor golongan. Jadi 1A periode 3. Ya, dilihat di sistem periodik. Ya. Jadi kalau ya. Nah, hubungannya ini tadi 3S1 golongan 1A periodenya 3, hanya 3. Nah, jadi kalau tadi contoh lain 3S1. 3S2 berarti golongan 2A periode N. Kalau P ya, P isinya X berarti nomor golongannya itu X ditambah 2. Kenapa kok ditambah 2? Karena di depan P selalu didahului S yang isinya 2, harus penuh. S harus penuh. Berarti nomor golongannya adalah banyaknya elektron di P ditambah 2. Jadi kalau
apa P isinya 7, enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak ada. P itu karena orbitalnya ada 3, maksimum 6. Enggak ada. P isi 7 enggak ada. P isinya 5 berarti 7A. P isinya 6 8A. P isinya 1 3A. Nah, periodenya nomor itu. Nah, yang agak kompleks ini golongan D. Ya, jadi golongan B nih, golongan B. Golongan B. Ya. Berakhir pada secara umum ya. Jadi N-1 D isinya X dan N ya, N S isinya Y. Subkulit D, subkulit S. Dua subkulit terakhir. Jadi kenapa kok 2 subkulit? Karena aturan nomor kecil di bawah, nomor kecil di bawah. Nomor kecil di depan. Jadi kalau N-nya 3, berarti ini 2. Adakah D nomor 2? Tidak ada, karena D itu mulai nomor 3. Jadi kalau N-nya 5, berarti D-nya, ini D-nya depannya 5 min 1, 4. Oke. Ya. Nah, jadi begini. Jadi X itu bisa 1 sampai dengan 10 di sini yang D. Nanti 10 karena ada 5 orbital ya. Y itu bisa 1 dan 2. Artinya tidak selalu 2 karena ada konfigurasi stabil. Ya, konfigurasi stabil. Misalnya pada AG pada CU CR gitu ya. Tuh. Nah, jadi kalau berarti nomor golongannya ditambahkan XY ya, dan S ini Y ini tidak selalu harus 2, ada yang 1 ya, ada yang 1. Nah, dan ini maksimumnya 10 ya. Nah, jadi kalau D10 berarti ini 1 atau ini 2 berarti 12. Nah, kalau 12 itu di sini 2B ya. Oke. Jadi kalau X plus Y itu nilainya 3, 4, 5, 6, 7 berarti golongan totalnya itu adalah B. Nah, jadi B. Ini 21 berarti 3B. Kalau X plus Y itu 8, 9, 10 golongan 8B. Tadi disinggung 8B itu ada 3 deret. Ada 3 deret. Kalau totalnya 11 adalah dikurangi 10 berarti 1B dan 2B. Nah, kalau berakhir pada 4F golongan 3B lantanida. Ini golongan lantanida periode 6. 5F periode 7 golongan actinida. Ya, golongan actinida. Golongannya sama 3B, periodenya yang beda. Oke, dipelajari dengan baik ya. Nah, contoh. Oke. Nah, ada konfigurasi X dan Y. Oke, nomor 11 berakhir 3S1. Y15 berakhir 3B3. Berarti 1A, ini 5A, berarti 1A di kiri. Periodenya sama 3-nya. Periode sama 3, berarti ini di kiri, ini di kanan. Nah, makin ke kiri dan makin ke kanan. Ya, makin ke kiri jari-jarinya makin besar. Nah, RX lebih besar. Ya. Jadi RX lebih besar. Penulisannya itu RX lebih besar dari RY dan sebagainya. Bahasanya lebih kuat ketimbang ini. Oke, dan seterusnya. Yang kedua, tentukan letak atom zat yang mempunyai 26 elektron. Nah, berarti ini tinggi ini ya. Ya. Jadi N-1D NS isinya 2, isinya 6, totalnya 8. Nah, jadi 678 8 9 10 8B. Periodenya nomor subkulit yang paling besar itu 4. Ya. Ya, jadi perhatikan jadi kalau ini 11 itu natrium, 15 itu fosfor P ya. Jadi saya hafal karena seling membicarakan ya. 26 itu Fe ya, golongan transisi. Kalau ini golongan utama ya, ini golongan transisi. Oke ya, ya.
Nah, semoga memudahkan untuk menyerap ilmu yang diberikan. Jangan lupa mengerjakan soal, kerjakan bersama-sama. Saya tidak tahu masa pandemi ini bagaimana caranya bersama. Ya. Jadi jaga jarak, walaupun jaraknya itu Surabaya Kediri. Ya. Oke. Nah, titipan untuk materi berikutnya, pembelajaran materi berikutnya. Ya, setelah sistem berikutnya apa? Ikatan kimia. Nah, diulang kembali dengan baik penggolongan atom, logam, non-logam, gas mulia. Jadi ada di dasar-dasar materi. Ya. Pengisian elektron dalam kulit. Ya, jadi biasa au bau. Pengisian elektron pada subkulit. Nah, aturan Hun. Oke. Aturan subkulit P, D, F. Sifat-sifat atom, terutama keelektronegatifan. Jadi 4 hal ini dipelajari kembali dengan baik tadi, ya lewat soalnya. Nah, soalnya ada ini. Ada 7 soal dibicarakan. Ya, oke. Jadi contohnya ini. Helium kok tidak di sebelahnya atom H padahal harusnya nomornya urut 1, nomornya 2. Ya. Kok sudah pisah paling kiri dan paling kanan. Oke. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik. Ya. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, belajar dengan baik. Ya, jangan lupa ya belajar, istirahat dan doa. Ya. Jadi mudah-mudahan yang Maha Kuasa memberikan barokah dan rahmat pada kita semua. Amin.